mengajarkan ke kalian semua untuk positive thinking dalam segala hal. Kalau seandainya saya ditipu ataupun di apapun, saya rela kok daripada saya yang menipu kalian. Karena itu, kalian pasti tahu saya begitu ringan tangan membantu orang. Walaupun, banyak sekali, eee eee, hujatan itu. Kan saya selalu bilang, saya selalu, mengatakan, biasakan menyimak dulu sebelum komen. Karena, oke kalian mengingatkan saya tidak salah. Cuman kalau kalian negative thinking dulu, bagaimana kalau itu adalah saudara kalian? Bagaimana kalau itu adalah adik kalian? Bener nggak? Saya paham banget netizen saya karena memang banyak orang yang memanfaatkan saya. Karena itu saya nggak marah juga dengan komen-komen yang seperti itu, saya tahu. Saya paham banget. Kayak kemarin masalah jaket aja gitu, ada yang mencoba, minta gratisan, saya juga ikhlaskan kok. Kalau ada orang yang meminta gratisan juga saya ikhlaskan. Karena hasil dari penjualan tiket itu pun saya donasikan buat teman-teman yang membutuhkan. Kalau jaket itu nggak laku pun nggak apa-apa, karena saya tidak rugi gitu. Jual kaos kalau nggak laku pun nggak apa-apa, benar nggak? Jadi karena memang Miss Yuni tujuan awalnya itu positif, jadi saat ada aura-aura negatif Miss Yuni itu tidak terpengaruh. Ya masa iya sih jaket, itu akan digratiskan secara SDM kita kan kalau SDM-nya tinggi saya rasa tidak akan menanyakan gratisan. Saya nggak menyalahkan kalian, kalian benar karena banyak sekali yang memanfaatkan Miss Yuni. Uang dari pundi-pundi YouTube itu ada yang memanfaatkan, kalian nggak salah. Kalian mengingatkan saya tetap, kalian benar, karena kalian mengingatkan saya. Dulu masih ingat kan ada cowok yang nangis-nangis, saya kasih uang ternyata buat judi slot, itu benar, kalian kalian benar, saya tidak marah dengan kalian. Jadi karena saya selalu bilang, saya itu dituduh apapun. Apapun itu, saya terima. Yang penting adalah tujuan saya awal. Tujuan saya awal adalah membantu kalian. Apapun yang kalian, katakan tentang saya nerima kok. Benar nggak? Ada yang bilang jualan aib lah, jualan air mata lah, jualan ini, jualan itu. Tapi kan saya tetap positive thinking. Karena share dan like kalian itu lebih dari apa yang mereka pikir. Saya nggak butuh orang yang membenci saya, tapi saya butuh orang-orang yang mendukung saya. Lihatin, ada 1.100 penonton. Yang di TikTok saya sering kena kena ban, ya karena kecerobohan teman-teman sendiri atau memang telepon saya sengaja ingin ingin menghancurkan, TikTok saya. Follower yang sudah 100 lebih hilang lagi, follower yang 100 ih saya dapat topi, Bapak. Ya, Ya topi ya, ya topi. topi mau jadi saya merasa bahwa nggak apa-apa, saya dihujat nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting tujuan saya untuk ini loh Mbak, seandainya itu adalah saudaramu, kerja di Cina dipukulin, terus sekarang terdampar di Makau. Itu yang membuat saya membayangkan bahwa itu adalah adik saya. Saya membayangkan itu adalah anak saya membayangkan itu adalah suami saya. 2 hari nggak makan Mbak di airport. Kebayang nggak kalau itu kalian? Kalau itu kalian? Ya love nggak? Jadi bayangkan kalau itu adalah kalian, saya tidak suatu saat saya sudah menolong mereka, mereka tidak ingat saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi malaikat sudah mencatat apa yang kita lakukan. Begitu juga kalian yang sudah naruh uang di kota, ngirim uang di TikTok, naruh uang di YouTube. Bukan untuk gaya-gayaan. Kalian titipkan itu sebuah amanah. Jadi kalian kalian, menaruh itu saweran atau apapun, itu kalian adalah titipan, amanah. Jadi saya sendiri itu merasa bahwa, ada sesuatu yang perlu kita bantu dan ada sesuatu yang tidak perlu kita bantu. Eee, saya juga marah-marah, kalian pasti sakit hati kalau lihat saya marah sama orang. Tapi saya ingin kalian tuh gercep, agar kalian tuh sadar, hidup itu nggak boleh menye-menye, "Ih, tinggal aku kemento topi ya." Jadi, Bapak nggak entuk topi ngalih. Jadi itu prinsip ya, Mbak, ya. Walaupun sampai hari ini, sampai detik ini hinaan, makian itu terus terus buat saya. Dihujat, disakiti, dihancurkan, tapi saya nggak akan tumbang gitu loh. Karena tujuan awal saya
bukan di cuannya. Cuan itu adalah bonus buat saya. Jadi saya itu tetap akan terus seperti mereka ini. Eli, terima kasih. Saya tetap punya niat, walaupun saya disakiti, kadang-kadang saya capek loh, Mbak. Kadang-kadang saya capek banget. Saya ngingetin orang nggak mau, kadang-kadang saya sudah mengatakan itu nggak mau, tapi mereka masih ngengkel. Saya capek, saya manusia biasa juga saya capek. Tapi kenapa saya harus fokus orang yang menyakiti saya? Saya akan terus berjuang, walaupun saya tidak dihargai. Walaupun pemerintah Indonesia sendiri tidak melihat saya tetap akan berjuang. Karena kehadiran saya bukan ingin dihargai. Kehadiran saya selama ini bukan ingin cari muka. Kehadiran saya bukan hanya cari cuan. Saya hanya ingin bilang bahwa kejahatan di luar sana itu sangat banyak. Saya selalu berdoa buat kalian agar kalian tidak tertipu. Tapi bagi kalian yang sudah tertipu, saya apa? Ya saya bisa menyelamatkan, ya saya selamatkan. Jadi saya nggak lebih dari itu. Saya punya media, ya ini YouTube, Facebook, TikTok. Saya tetap akan berjuang. Saya tetap akan berjuang. Dimatiin lagi TikTok saya, dimatiin lagi Facebook saya buat baru lagi. Dimatiin lagi YouTube saya tetap buat lagi. Karena saya tidak akan pernah putus asa. Nggak ada yang menghargai saya juga nggak apa-apa. Dimaki-maki juga nggak apa-apa. Saya tetap semangat untuk membantu orang. Miss Yuni nggak dihargai loh. Nggak apa-apa, wong saya kehadiran saya dari awal nggak ingin penghargaan kok. Kan saya bantu semampunya. Tidak semua orang bisa saya bantu kok. Bahkan banyak orang yang saya marah-marah, saya maki-maki kok. Jadi saya nggak mau. Jadi nggak mau memperhitungkan lagi, nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Kehadiran saya diakuin atau tidak itu nggak penting. Kehadiran saya diakui atau tidak itu nggak penting. Nyatanya kalau ada orang susah, bingung cari Miss Yuni langsung hubungkan mereka dengan pemerintah. Kalau ada orang tertipu, dipukulin, disakitin, Miss Yuni sudah menghubungkan sama pemerintah, itu aja. Benar nggak? Saya akan terus menasehati, karena jika kalian kenal ayah saya orang kampung. Ayah saya orang ternama di kampung saya ya. Beliau seorang penasehat bagi lingkungannya. Saya selalu bilang sama ayah saya, ya sampean iki nasehatin uang, tapi ngerti nggak lek sampean dirasani uang teko ngguri? Karena saya dengar sendiri. Ayah saya dijelek-jelekin itu saya dengar sendiri. Di depan ayah saya mereka baik. Ayah saya bilang apa? Kenapa? Pingin dihargai orang, tak? Saya bilang, iya dong, ayah sudah melakukan yang terbaik, tapi nggak ada satu orang pun berterima kasih. Karena kita nggak perlu terima kasih dari manusia. Tuhanmu sudah mencatat apa yang kamu lakukan. Perkara orang lain tidak menghargaimu. Apakah kamu ingin dapat penghargaan dari orang? Saya bilang, iya juga sih. Dan ternyata setelah saya dewasa, saya memiliki sifat yang sama dengan ayah saya. Banyak ngomong. Ya, saya banyak ngomong. Rewel, cerewet, bantu orang. Dan di akhirnya, dihina lagi sama orang. Ayah saya hari ini sudah ada di surga ya. Saya cuma ingin bilang bahwa apa yang disampaikan ayah saya adalah benar. Berjuanglah walaupun tidak ada orang yang menghargaimu. Selagi engkau berjuang di jalan yang benar. Perkara orang lain mau mengatakan kamu di YouTube hanya membutuhkan cuan, jual aib, jual air mata, udah nggak apa-apa. Yang penting tetap fokus pada tujuan awalmu, membantu saudara-saudaramu yang di luar sana. Wawan, terima kasih sawerannya ya. Jadi jangan fokus dengan apa yang dihinakan orang lain. Jangan patah semangat, karena kamu hari ini punya badan intelijen netizen ya. Penonton saya di YouTube dapat topi lagi saya. Terima kasih ya. Saya tetap semangat. Eh, eh, berapa kali kena banet, berapa kali dilaporkan, saya nggak pernah marah kok. Saya hanya ingin apa ya? Menyampaikan aja. Ini cara saya,
ini, untuk bonekaku. Boneka, apa itu bonekanya? Ya kung cewek. Jadi bapak, kowe iki nangis tapi kowe iki ya guyu piye to ya. Ya nangis karena, saya manusia biasa kadang-kadang kalau dihujat, pas membaca itu nyilu banget di hati, nyilu banget. Eee, Gimana ya rasanya? Paham nggak sih nyilu banget itu? Merasakan bahwa pedih juga gitu loh. Dimaki-maki gitu, pedih juga tapi, ya udahlah karena, saya selalu ingat bahwa tujuan saya, bukan mencari cuan, kenapa saya harus explain lebih banyak lagi? Nggak apa-apa. Jualan jaket nggak laku, Miss, nggak apa-apa, nggak apa-apa, yang penting tujuan saya, jaket itu untuk teman-teman yang lain.